kita bertemu lagi dalam video tentang transformasi geometri. Kali ini yang akan dibahas adalah komposisi transformasi geometri. Dari namanya, komposisi transformasi berarti berisi lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Komposisi transformasi memuat prinsip pada komposisi fungsi, di mana jika ada domain X kemudian dengan fungsi F, maka menjadi Fx, kemudian dilanjutkan dengan fungsi G, menjadi Gfx. Gfx dapat diterjemahkan sebagai G komposisi F. Itulah yang menyebabkan dari sebuah titik Ax, Y ditransformasikan dengan transformasi pertama menjadi A aksen, kemudian dilanjutkan dengan transformasi kedua atau A double aksen hasilnya, maka transformasi tersebut dapat disebut sebagai transformasi 2 komposisi transformasi 1. Walaupun dilakukan secara berurutan T1 kemudian dilanjutkan dengan T2 dapat diterjemahkan sebagai komposisi dari T2 dan T1 atau disebut T2 komposisi T1. Prinsipnya seperti tadi disebutkan, jadi ini mula-mulanya AXY, kemudian transformasi 2, komposisi transformasi 1, bayangannya adalah A double aksen. Ini pemetaannya, jika dilakukan diterjemahkan AXY ditransformasikan dengan transformasi 1, bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen, kemudian dilanjutkan dengan transformasi 2, jadi A double aksen, X double aksen, Y double aksen, atau disebut sebagai T2 komposisi T1, seperti sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Bagaimana penyelesaian dengan menggunakan matriks selain dari skema transformasi? Menentukan bayangan hasil transformasi T1 dilanjutkan dengan T2 dapat diselesaikan dengan yang pertama tadi, skema transformasi. Jadi ditransformasikan dulu terhadap transformasi 1 menghasilkan sebuah bayangan, dilanjutkan dengan transformasi kedua menghasilkan bayangan yang terakhir atau disebut A double aksen. Hal ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks. Di sini yang kita ingin tentukan adalah A double aksen yang memuat X double aksen dan Y double aksen. Karena tadi T1 dilanjutkan dengan T2 diterjemahkan sebagai T2 komposisi T1, maka operasinya adalah T2 komposisi T1. T2 komposisi T1 mengakibatkan matriks 2 yang dioperasikan adalah matriks 2 dikomposisikan dengan matriks 1. Maka dapat ditarik kesimpulan A double aksennya diselesaikan dengan matriks 2 dikali matriks 1. Dalam hal ini untuk penyelesaian A double aksen. Kita bisa lihat di sini keterangannya adalah matriks 1 siapa? Matriks 1 adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi 1. Jadi misalkan transformasi 1-nya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka matriks 1 adalah matriks yang bersesuaian dengan pencerminan tersebut. Misalkan transformasi 2 adalah rotasi terhadap sudut 90 derajat positif, maka matriks 2 adalah matriks yang bersesuaian dengan rotasi tersebut. Kita bisa langsung lihat ke contoh. Misalkan bayangan titik G negatif 43 dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan dengan rotasi pusat O dengan sudut P atau 180 derajat. Untuk soal ini ada dua langkah penyelesaian. Yang pertama adalah dengan menggunakan skema transformasi. Yang kedua adalah dengan matriks. Untuk yang pertama kita terjemahkan dahulu T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ini transformasi 1. Kemudian T2 adalah transformasi rotasi dengan alfa 180 derajat dengan pusat T. Ini adalah transformasi 2. Untuk penyelesaian dengan menggunakan skema transformasi, ini misalkan ada G negatif 43, kita transformasikan terhadap T1, ini boleh dituliskan, boleh juga tidak, misalkan T1 saja juga boleh, dengan G aksen. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y ingat menjadi apa? Menjadi negatif X, Y. Ya, bayangannya adalah negatif X, Y. Maka jika mula-mula negatif 43 menjadi negatif dari negatif 4,3 nih. Yang berubah adalah nilai X-nya. Kita ingat kemudian dari bayangan yang pertama tadi 43 dilanjutkan dengan transformasi kedua. Dalam hal ini adalah rotasi. Rotasi untuk sudut 180 derajat. Maka
Ingat 180 derajat untuk pusat 0,0 menjadi mimin dan negatif X, negatif Y. Siapa negatif X? Dari yang sebelumnya. Kalau pertamanya sudah negatif, maka dinegatifkan lagi. Jadi kalau awalnya jadi negatif X, negatif Y dari yang di sini. Ini masing-masing dinegatifkan, dimin-minkan menjadi negatif 4, negatif 3. Nah, demikian. Adapun terhadap transformasi 1 dan transformasi 2 ini bisa beragam ya. Bisa transformasi satunya adalah pencerminan, transformasinya 2 adalah rotasi, atau transformasi satunya adalah translasi, kemudian transformasi 2-nya adalah pencerminan, dan lain sebagainya. Jadi transformasi 1 dan transformasi 2 akan berkaitan dengan hal-hal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini adalah cara penyelesaian dengan menggunakan skema transformasi T1 kemudian dilanjutkan dengan T2. Bagaimana menyelesaikan atau menentukan bayangan dari G dengan menggunakan matriks? Kita lihat di sini. Kita ulangi kembali, T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Maka dalam hal ini matriks satunya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Ingat ya, untuk penamaan transformasi dengan T, matriksnya dengan M. Transformasi 2 adalah rotasi dengan alfa 180 derajat. Maka M2-nya adalah ini. Cara menentukan matriks sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka berdasarkan skema yang sebelumnya, G aksen-aksen adalah M2 dikali M1. Karena tadi transformasinya T2 komposisi T1. Maka matriksnya menjadi matriks 2 dikali matriks 1. Matriks 2-nya yang ini. Ini matriks satunya yang ini. Ada baiknya dioperasikan dulu matriknya. Ini matrik komposisinya ini sudah setelah dikalikan ya, matrik 2 dan matrik 1. Kemudian seperti biasa dioperasikan baris dikali kolom. 1 dikali negatif 4, negatif 4. 0 dikali 3, 0. 0 dikali negatif 4, 0. Negatif 1 dikali 3. Negatif 3, maaf. Negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 4 tambah 0, negatif 4, 0, negatif 3, negatif 3. Demikian untuk G aksen. Maka bayangan G jika dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan dengan rotasi 0, Pi adalah G double aksen negatif 4, negatif 3. Ingat, kalian bisa mengerjakan dengan dua cara, baik itu dengan skema transformasi seperti yang ini, atau boleh juga dengan menggunakan matriks. Sama hasilnya, G double aksennya adalah negatif 4, negatif 3. Untuk soal yang lebih lanjut, kita akan sambung di video berikutnya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.